kalau lo udah percaya diri, lo udah setengah perjalanan. Berarti lo nge-skip banyak part dong itu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me ya, back again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bakal ada quotes apa lagi nih hari ini? Ini gue pengen lu tanggepin lagi nih. Oke, boleh. Quotes yang ada ya. Oke, udah siap? Udah siap. Yang pertama, percayalah bahwa kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan menuju keberhasilan. berarti Itu gimana tanggapan lu Bang Dikri? percayalah kalau kamu bisa, itu kamu udah setengah jalan dari keberhasilan. Iya, betul. Gua nggak setuju. Kenapa? Ini baru pertama kali, the first time gue bilang nggak setuju sama quotes. Karena menurut gua kalau lo percaya doang tanpa aksi, itu ya udah cuma mimpi lo doang. Kayak gitu tuh mimpi doang. Mimpi bukan cita-cita. Karena menurut gua mimpi sama cita-cita itu beda. Kayak gitu. Kalau misalnya lo cuma yakin doang sama diri lo bisa kayak gitu ya, itu ya udah kayak ya udah gue bisa kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa. Contoh nih ya, manusia silver lah yang sering kita temuin kan. Dia yakin dia bisa sukses tapi nggak ngapa-ngapain, bisa nggak? Ya kagak. Jadi nggak setuju gue sama ini. Sama ini ya, the first time gue nggak setuju sama kata-kata yang lo kasih kayak gitu. Padahal percaya diri tuh bagus loh, Dik. Percaya diri bagus, tapi yang menurut gue agak kurang setuju, bukan salah ya, tapi kurang setuju, itu adalah kalau lo udah percaya diri, lo udah setengah perjalanan, berarti lo nge-skip banyak part dong itu. Kayak gitu, lo nge-skip banyak banget part. Jadi menurut gue itu gue kurang setuju di situ sih. Kayak gitu. Kalau percaya diri, gue sangat setuju karena gue juga percaya diri orangnya. Harus, itu wajib. Karena harus ya guys ya, harus kalau kalian nggak percaya diri, aduh, jangan. Berat. Gimana mau berhasil percaya diri belum? Iya, berat, nggak bisa guys. Berarti harus ngalahin diri sendiri dulu. Nggak ngalahin sih. Kalau gue sih nggak ngalahin. Karena gue pun mencari duit untuk menyayangi diri gue sendiri. Ngapain gue ngelawan diri sendiri ya? Tujuan lu yang bikin lu ragu tuh apa? Ada nggak? Tujuan yang bikin ragu. Sebenarnya kalau tujuan yang bikin ragu itu sebenarnya bukan dari internal, tapi banyaknya tuh pasti eksternal. Kalau internal lo misal udah pede nih, pasti lo pede, tapi yang bikin lo nggak pede itu kebanyakan eksternal. Contoh kayak orang pengen bikin bisnis atau pengen bikin konten atau pengen ngelakuin hal yang menurut orang itu agak out of the box, agak di luar manusia pada umumnya kayak gitu. Nah, itu kitanya udah pede, pede, tapi nanti pasti orang bakal banyak yang kayak, ih dia ngapain sih begitu kan? Atau enggak, emang lo nggak mau lu kayak gitu. Nah itu, jadi kebanyakan tuh yang bikin kita ragu itu bukan cuma gua, tapi pasti banyak orang, itu eksternal juga kayak gitu. Tapi menurut lu pikiran yang bisa nggak ya itu menurut pikiran yang nyakin kegagalan nggak? Menurut lebih kegagalan jadi lebih kepikiran overthinking berarti kita terlalu overthinking, pengen ngelakuin sesuatu dan akhirnya kita nggak ngelakuin overthinking. Menurut gua bisa karena gue juga suka overthinking gitu. Gue juga suka overthinking. Jadi menurut gua itu bisa. Makanya kalau misalnya, tapi gini guys, kalian pasti tahu overthinking lah ya, gampangnya ya. Overthinking itu menurut gua salah satu nature-nya manusia. Bukan nature, tapi salah satu sifat yang dimiliki sama manusia. Karena kita kan emang harus berpikir, harus jadi thinker, jadi pemikir, tapi kita nggak boleh jadi overthinker kayak gitu. Nggak boleh overthinking, karena segala sesuatu yang over kan itu nggak baik kayak gitu ya. Nah, caranya kalau biar lo nggak mau overthinking, ya lo gerak. Pertama gerak, udah pasti gerak doang jawabannya. Kalau menurut gua, jadi lo kayak, aduh gue pengen buka usaha tapi gagal gitu. Padahal lo modal udah ada nih kan. Aduh gue pengen buka usaha ya kan, bisnis gitu. Tapi lo nggak gerak ya, lo overthinking doang anjir. Kayak ya lo mau ngapain cok? Gitu lah. Kalau gue sih gitu sih, kayak apaan sih lo ya gitu sih. Oke. Cukup ya? Cukup. Kayak next.
Next. Masa depan bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Setuju banget lagi. Gue setuju banget. Gue suka banget. Kenapa setuju? Gue setuju banget. Ini kalau nggak salah quotes gue, setahu gue dari salah satu pendiri, dia tuh apa ya, Mahatma Gandhi kalau nggak salah. Iya, Dia Mahatma tuh Gandhi. pendiri sekolah ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, gue tuh suka banget sama quotes ini. Walaupun dia bukan ajaran dalam agama gue, tapi gue suka banget. Lo kalau misalnya pengen ngelihat diri lo di masa depan, lo lihat aja diri lo di sekarang. Kalau lo males, ya udah di masa depan lo begitu. Kalau lo rajin, lo bikin usaha, bikin ini kayak gitu ya. Lo ataupun olahraga gitu ya, olahraga kayak gitu ya. Kalau lo berhasil, ya udah itu nanti gambarannya. Jadi kalau lo pengen ngelihat diri lo di masa depan, ya lo lihat diri lo hari ini. That's right, sesimpel itu. Dan gue sangat suka sama quotes ini dari senior Mahatma Gandhi. Ini keren banget, gue suka banget kayak gitu. Dan mungkin kan ada orang yang nggak tahu masa depan ya. Oh iya benar, banyak banget orang yang bingung. Iya, padahal setiap ditanya masa depannya mau kemana, go with the flow. Jadi itu jadi ngikutin alur aja, kayak alur kayak aja. air mengalir Air aja. aja. Nah, ini sebenarnya gini guys, kalau misalnya kalian itu kan kayak gitu, ya itu tergantung pilihan. Kalian pengen ngikutin arus air atau arus kehidupan lah ya, atau kalian pengen terjang kayak gitu. Tapi ya itu resikonya lebih gede kayak gitu. Jadi yang nggak ada yang salah, itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Yang penting kalian setidaknya walaupun go with the flow, terus gerak, jangan berhenti kayak gitu. Kayak gitu. Yang jelas mau kalian itu nerabas air ataupun ngikut arus, itu yang penting kalian geraklah, jangan diem, karena diem itu paling berbahaya menurut gua. Kalau lo diem di hari ini, di masa depan lo juga pasti diem. Oke. Rencana lo kedepannya tuh gimana? Rencana gua ke depan, jadi gini guys, asbun aja ya guys ya. Iya, asbun. Sebenarnya nggak asbun sih, ini real. Jadi gue itu kan sekarang jadi seorang pekerja ya, gue employee dari salah satu perusahaan kayak gitu kan. Nah terus yang kedua, gue itu juga masih seorang mahasiswa. Yang ketiga, gue itu lagi bikin komik. Gue lagi bikin komik, gue suka baca komik, jadi gue lagi bikin komik. Iklan dikit ya guys. Iya. Yang ketiga, gue lagi bikin konten ini. Jadi nextnya mungkin gue kedepannya bakal fokus ke bikin komik sama bikin konten ini kayak gitu. Bareng partner gue Ical di belakang kamera yang udah keren banget ya, kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi seperti itu. Oke. Nah menurut lu kebiasaan kecil lu keseharian itu ngaruh nggak sih ke masa depan lu? Kebiasaan lu kecil. Kebiasaan kecil ya. Kebiasaan kecil kayak ya ngomong let's say sehari nabung 1.000 kayak gitu ya, itu ngaruh banget kalau bagi gue. Jadi gini, lo mending nanem sesuatu itu kecil tapi konsisten, daripada lo nanem gede tapi anyep-anyepan nggak konsisten kayak gitu. Karena di ajaran gue juga kan, kalau misalnya beramal sodakoh yang konsisten itu lebih baik daripada yang jarang. Maksudnya yang konsisten setiap hari walaupun kecil dia konsisten, daripada yang dia jarang tapi sekalinya contoh sodakoh tapi dia gede, itu lebih baik setahu gua yang kecil tapi konsisten. Kayaknya itu juga mengajarkan bukan cuma buat sedekah, tapi buat kita ngelakuin hal di setiap harinya. Terus kayak ngambil keputusan, itu bahkan lo kayak ngambil keputusan setiap hari ya, itu juga penting banget. Karena lo setiap hari udah pasti bikin ngambil keputusan, kayak let's say paling gampang, hari ini gue mau makan apa ya, oh ya udah gue mau makan ini, ada sebab akibat kayak gitu. Kalau gue makan ini harganya berapa, kalau makan ini gue boncos apa enggak, gue makan ini gue sehat apa enggak, gue makan ini gue happy apa enggak gitu, let's say. Jadi udah pasti setiap hari. Berarti kebiasaan kecil itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Gua ngaruh banget. Itu ngaruh banget, gue setuju kayak gitu. Oke, next. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkannya. Berniat saja tidak cukup, kita harus bertindak. Ini suka banget juga. Karena dia ini berarti quotes yang menyuruh kita untuk terus bergerak ya. Terus bergerak, jangan berhenti kayak gitu. Sebenarnya simple, kayak
lo intinya bergerak, jangan berhenti kayak gitu. Tapi di balik makna ini itu tuh dalam banget kayak gitu sih menurut gue. Jadi jangan berhenti bergerak, karena kalau misalnya lo nggak bergerak, kalau contoh naik sepeda, nanti lo bakal jatuh kayak gitu. Kalau punya wacana sama temen gitu ya, pengen reuni kah atau apalah, alah cok kayak. Tapi makanya itu yang menurut gua tuh mendingan lo mendadak daripada nunda-nunda sih. Biasanya mendadak itu yang jadi loh. Yang nunda-nunda itu yang penuh perhitungan itu malah enggak, karena lo takut kemungkinan terburuknya kayak gitu. Dan ini gua pengen ngasih tahu, mungkin gua nge-speak juga, kalau misalnya lo itu terlalu mikirin hal yang di luar kontrol lo ya kayak gitu, itu menurut gua lo bakal capek sendiri kayak gitu. Karena nggak semua hal itu bisa kita lakuin dan nggak semua hal bisa terjadi, ya kan. Jadi lakuin aja yang ada di kontrol lo kayak gitu. Berarti mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkannya. Berniat saja tidak cukup, kita harus bertindak. Iya benar. Berarti kita harus bertindak nih, tidak boleh niat. Jadi misal itu kan mengetahui saja tidak cukup, kita harus bergerak. Nah, jadi misal lo udah tahu bikin bisnis, udah tahu misal lo lulusan bisnis atau ekonomi kayak gitu ya. Kalau lo cuma ngerancang doang, tapi lo nggak bisa eksekusinya, ya sama aja bohong kayak gitu. Bahkan ada orang yang dia nggak tahu hal seperti itu, tapi dia mau bergerak, itu dia pasti dapat ilmu jalanan langsung itu. Karena gue selalu berpikir sekolah itu wajib ya, tapi experience itu juga wajib. Jadi teori sama experience itu nggak bisa dipisah, itu udah satu paket lah kayak gitu. Ilmu kelas sama ilmu jalanan itu harus lo gabung. Kalau cuma pilih salah satu, ya nggak tahu deh lo bakal jadi kayak gimana sih. Kalau menurut gua kayak gitu. Berarti menurut lo bagusan mana? Berniat dulu baru bergerak, atau bergerak dulu baru niat? Berat lagi. Ini kayak duluan mana telur sama ayam lagi. Oke. Kalau menurut gua. Ya menurut lo, statement lo aja ya. Gua nggak pilih dua-duanya. Karena pilih dua-duanya. Sebenarnya gua lebih pilihan niat dulu sih. Niat dulu. Tapi niatnya ini gini. Lo itu udah punya planning. Jadi misal lo pingin, contoh ya, gue pengen beli sepeda nanti. Kalau misalnya gue dapet rezeki gitu ya, nanti berarti tenggat waktu berapa lama? Misal setahun. Oke, berarti gue harus ngumpulin duit kan. Niatnya berarti gue pengen beli sepeda. Nah lo breakdown tuh nanti cara beli sepeda dalam tenggat waktu setahun. Jadi misal berarti gue sebulan atau sehari harus nabung segini. Nah jadi lo harus udah tahu roadmap-nya. Kalau misalnya lo niat doang, lo nggak tahu roadmap, itu nggak bakal gerak. Tapi kalau misalnya lo niat, lo tahu roadmap, itu pasti lo tahu berarti gue harus kesini dulu, itu kesini lagi, kesini kayak gitu. Nah bahaya kalau misalnya lo gerak tapi lo nggak tahu tujuan. Itu menurut gue bahaya. Karena nanti bisa hal-hal nyeleneh. Lo tadinya yang pengen lurus, tiba-tiba belok kanan tuh. Kayak lagi puasa lihat warteg. Nah kayak gitu, bahaya guys. Kayak puasa ya guys ya. Iya, kayak lu lagi puasa nih kan, niat nih jalan, dari ini. Ada warteg tuh buka. Belok deh. Iya. Stangnya tiba-tiba belok sendiri, kan nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Iya, nggak bisa gitu. Ya. Iya, bahaya itu. Iya, kayak gitu. Jadi lo harus udah tahu tujuannya misal B. Jadi lo jalan itu A, lo harus tahu jalan A itu ke B gimana gitu. Niat saja tidak cukup. Nggak cukup. Berarti harus bertindak. Bahkan bertindak saja kadang-kadang nggak cukup. Harus punya tujuan. Dan doa. Jangan lupa berdoa. Karena mau gimana pun kita harus berdoa guys. Kita nggak bisa apa-apalah di dunia ini. Kita cuma ciptaan. Ada kreator yang mengendalikan semuanya lah kayak gitu. Gitu sih. Oke. Cukup. Udah 3 ya?
Udah 3. Oke. Cukup ya. Oke. Oke. See you next video guys. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.